Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 4, di mana modul 4 merupakan modul terakhir dari praktikum statistika industri. Modul 4 berjudul Analisis Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Di modul 4 ini terdapat 4 bab. Bab yang pertama itu pendahuluan. Sama seperti modul-modul sebelumnya, terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama itu gambaran umum, lalu teori, dan deskripsi implementasi. Nah, khusus di deskripsi implementasi itu, kalian gambarkan bagaimana data itu diolah. Terus lanjut ke bab 2, pengumpulan dan pengolahan data. 2.1 pengumpulan data. Nah, di 2.1 ini terdapat 2 subbab. Subbab yang pertama itu data analisis regresi sederhana. Untuk subbab yang kedua itu data analisis regresi berganda. Kedua data ini diperoleh dari dataset yang diberikan oleh asisten. Lalu lanjut ke 2.2 pengolahan data. Di pengolahan data ini ada 4. Yang pertama itu regresi linier dengan kuadrat terkecil atau least square. Ada analisis korelasi, analisis variansi, analisis regresi linier berganda. 4. Langsung ke yang pertama dulu, regresi linier dengan kuadrat terkecil. Ke contoh perhitungannya. Untuk menghitung regresi linier dengan kuadrat terkecil, langkah yang pertama itu tentukan dulu koefisien regresinya. Caranya, hitung rata-rata dari setiap variabel dan selisih-selisihnya. Ini data variabel X, ini data variabel Y. Buat tabel ini, terus hitung jumlahnya. Setelah itu, hitung rata-rata dari variabel X dan hitung rata-rata dari variabel Y. Caranya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Sama untuk Y juga. Lalu ke selanjutnya. Buat tabel seperti ini. Ada X, ada variabel Y, lalu hitung X kuadrat, hitung X kali Y, hitung X kurang X bar yang sebelumnya, terus XI min X bar dikuadratkan. Dari hasil ini dikuadratkan. Terus hitung Y kurang Y bar. Y ini dikurangi rata-rata Y yang diperoleh sebelumnya. Ini untuk contoh perhitungannya. Untuk mencari XI min X bar. Ini contoh perhitungan untuk mencari yang ini. Kalau yang ini untuk perhitungan yang ini. Hitung untuk ke-30 data. Lalu jangan lupa jumlahkan. Setelah membuat tabel tersebut, kita hitung koefisien A dan B. Untuk yang pertama itu hitung dulu yang B-nya. Pakai rumus ini. Rumusnya banyaknya data dikali jumlah XI kali YI yang ini. Terus dikurangi jumlah XI dikali jumlah YI. Dibagi jumlah data dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah XI ini yang dikuadratkan. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Setelah didapatkan koefisien B, maka kita dapat menghitung koefisien A. Rumusnya itu jumlah YI dikurangi B dikali jumlah XI per N. Jumlah YI dikurangi koefisien B yang sebelumnya didapat dikali jumlah XI dibagi 30.
Hasilnya seperti ini. Setelah didapatkan koefisien B dan A, lalu kita buat persamaan regresi linearnya. Ini persamaannya, Y topi sama dengan A ditambah B kali XI. Kita masukkan saja hasil koefisien sebelumnya, A dan B. Setelah itu didapatkan persamaannya. Lalu tampilkan perhitungan Microsoft Excel-nya. Terus tampilkan perhitungan Minitab dan berikan analisisnya. Terus ke subbab 2.22. Analisis korelasi. Untuk menentukan analisis korelasi, yang pertama itu tentukan dulu koefisien korelasinya. Dibuat tabel seperti ini, ada variabel X, variabel Y, ada X kuadrat, ini dikuadratkan sama Y kuadrat, yang ini dikuadratkan. Terus ada X kali Y. X ini kali Y ini hasilnya ini. Terus hitung 30 data, jangan lupa untuk dijumlahkan. Setelah itu, hitung R, koefisien R-nya. Rumusnya itu jumlah data dikali jumlah XY, yang ini, dikurangi jumlah X kali jumlah Y per akar banyaknya data dikali jumlah X kuadrat dikurangi X yang dikuadratkan dikali banyaknya data dikali Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Ini jangan lupa ada kurung-kurungnya ya, perhatikan lagi. Didapatkan hasil seperti ini. Setelah dapat koefisien R, maka kita berikan kesimpulannya sesuai dengan modul. Lalu tampilkan juga grafik dari regresi linear yang didapatkan dari Excel. Tutorialnya ada di modul. Tidak lupa cantumkan juga ini persamaan regresi linear dan R kuadrat. Terus bandingkan sama tidak sama yang sebelumnya didapat. Yang ini dengan yang ini. Jika sama, berarti perhitungannya benar. Terus lanjut ke langkah kedua. Uji hipotesis koefisien korelasi. Uji hipotesis dilakukan pada koefisien yang sudah didapatkan, yaitu koefisien R. Langkah pertama itu tentukan dulu pernyataan hipotesis H0. H0 itu adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk H1 itu kebalikan dari H0. Pengujian terhadap koefisien R ini seperti ini. H0, hasil R sama dengan 0. H1-nya itu hasil R tidak sama dengan 0. Langkah selanjutnya itu hitung nilai perhitungan uji statistik. Sampel statistik sebanyak 30 data dengan nilai R yang sebelumnya didapat. Terus hitung T dengan rumus R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. R ini R yang sebelumnya didapat. N banyaknya data. R yang di sini juga sama. R yang sebelumnya didapat tinggal dikuadratkan. Didapatkan hasil T hitung sekitar minus 5,313. Langkah selanjutnya itu tentukan daerah penerimaan dan daerah kritis uji statistik. Derajat penerimaan untuk dua arah dengan tingkat ketelitian 0,01 dan derajat kebebasan itu 30 dikurangi 2, 28. Pada tabel distribusi T didapatkan nilai T minus 2,267 dan plus 2,267.
Ini nilainya ada 2 karena sebelumnya itu digunakan uji 2 arah. Jadi nilainya itu ada 2. Langkah selanjutnya itu simpulkan putusan terhadap putusan hasil. Untuk koefisien T, diketahui nilai T hitungnya itu minus 5,313. Sedangkan T tabelnya itu plus 2,267 dan minus 2,267. Terus buatkan grafik seperti ini. Ini T tabel, ini T hitung. Terus berikan kesimpulan dari grafik yang didapatkan. Karena ini T hitungnya berada di daerah penolakan, berarti keputusannya itu tolak H0. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara variabel. Terus langkah ketiga itu tentukan koefisien determinasi. Buat tabel seperti ini, ada variabel X, variabel Y topi. Ini Y topi dari persamaan regresi linear, tinggal dimasukkan X-nya. Ini nih. Persamaan ini tinggal dimasukkan X-nya. Ini data X. Didapatkan hasil seperti ini. Terus hitung Y topi min Y bar kuadrat. Y topi ini dikurangi Y bar rata-rata yang sebelumnya dihitung. Dikurangi ini. Terus dikuadratkan. Terus yang ini Y kurang Y topi. Y ini dikurangi Y topi terus dikuadratkan. Hitung untuk 30 data. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Setelah itu hitung R kuadrat. R kuadrat itu rumusnya SSR per SST atau jumlah Y topi min Y bar kuadrat dikurangi Y min Y topi kuadrat. Yang ini per ini. Hasilnya 0,00435. Terus berikan juga kesimpulan. Berapa persentasenya? Tinggal dikali 100%. Oke, sekarang tentang analisis variansi. Jadi, analisis variansi ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, yang pertama itu, teman-teman kan tadi sudah melakukan perhitungan dari persamaan regresi. Didapatkan nilai Y topi sama dengan 252,42 dikurangi 0,0819 XI. Kemudian berikutnya adalah menentukan hipotesis H0 dan H1. Untuk H0 itu beta sama dengan 0 yang artinya ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Kalau yang H1 berarti kebalikannya, tidak ada pengaruh signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tingkat ketelitian. Nah, untuk praktikum sekarang tingkat ketelitiannya itu 4% atau alfanya sama dengan 0,04. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung nilai perhitungan statistik. Nanti teman-teman diminta untuk menggambarkan atau menyajikan tabel seperti ini dengan kepala tabel berisi nomor, variabel X, variabel Y kuadrat, Y topi, Y min Y topi kuadrat, Y min Y bar kuadrat. Kemudian diminta untuk menampilkan total dari setiap kepala tabel ini. Setelah itu melakukan perhitungan JKT atau jumlah kuadrat total. Seperti yang telah dituliskan di modul, rumus JKT ini adalah sigma YI min Y bar kuadrat. Maka kita lihat ke tabel, nilai dari YI min Y bar kuadrat adalah 12.202,17. Kemudian melakukan perhitungan JKB atau jumlah kuadrat galat.
jumlah kuadrat galat rumusnya YI min Y kuadrat, maka didapatkan dari tabel juga sebesar 12.197. Setelah itu menentukan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini rumusnya N-2. Bisa dilihat di buku Yanto 2015. Rumusnya itu N-2. N di sini jumlah sampelnya 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Kemudian menghitung nilai JKR atau jumlah kuadrat regresi. Nah, jumlah kuadrat regresi ini secara singkatnya adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat galat. Maka didapatkan nilai pembulatan sekitar 5,31. Kemudian setelah itu dimasukkan ke tabel sumber variansi, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan nilai F. Nah, regresi di sini derajat kebebasannya 1. Bisa dilihat di sini VR atau derajat kebebasan regresi sama dengan K sama dengan 1. Kemudian galat ini yang ini, derajat kebebasan kesalahan atau error N-2 sama dengan 28, kemudian dijumlahkan jadi 29. Kemudian di sini itu berisi jumlah kuadrat regresi. Tadi didapatkan hasil perhitungan 5,31. Di sini jumlah kuadrat galat 12.197 dan di sini jumlah kuadrat total 12.200,17. Nah, di sini tuh merupakan pembulatan dari penjumlahan yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat di sini adalah memasukkan nilai JKR atau jumlah kuadrat regresi. Sedangkan untuk rata-rata kuadrat galat, rumusnya adalah seperti yang telah ditulis di modul di halaman sebelumnya. S kuadrat sama dengan JKR dibagi N-2. Maka 5,31 dibagi 28 didapatkan hasil 0,189. Setelah itu dijumlahkan. Nah, kemudian kita menghitung nilai F. Nilai F ini merupakan pembagian dari rata-rata kuadrat regresi dibagi dengan rata-rata kuadrat galat. Maka didapatkan nilai F sebesar 28. Setelah didapatkan nilai F28, maka masuk ke kesimpulan keputusan. Di sini digambarkan kurva keputusan uji hipotesis variansi. Sebelumnya kita melihat dulu ke F tabel dengan V28 dan alfa 0,04 didapatkan hasil sebesar 7,64. Sedangkan tadi F hitung itu 28. Maka berada di daerah penolakan. Kesimpulannya, maaf ini maksudnya daerah penolakan. Maka kesimpulannya adalah tolak H0 atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, setelah itu kalian melakukan perhitungan analisis regresi berganda, tapi regresi berganda ini hanya melakukan perhitungan di Minitab. Jadi bisa dilihat tutorial perhitungan regresi berganda di modul di halaman sebelumnya seperti apa. Nanti teman-teman diminta untuk melakukan analisis dari perhitungan regresi berganda yang telah dilakukan oleh Minitab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisis. Di analisis itu terdapat 4 poin. Yang pertama, analisis terhadap regresi, analisis korelasi, analisis variansi, dan analisis regresi berganda. Untuk yang pertama itu analisis regresi. Didapatkan kesimpulan atau persamaan regresi yaitu Y sama dengan 252,42 dikurangi 0,0819 XI. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan dua kesimpulan. Yang pertama, jika tidak adanya kenaikan jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi sebesar 252,42. Kemudian, kesimpulan yang kedua, jika adanya kenaikan 1% jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi akan menurun sebesar 0,0819. Mengapa menurun? Karena nilai koefisien B-nya itu negatif. Nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan dari persamaan ini. Nanti kan ada 3 studi kasus untuk regresi sederhana. Yang pertama ini jumlah tenaga kerja terhadap jumlah produksi, kemudian studi kasus tentang kebisingan, dan yang terakhir itu tentang kecelakaan kerja. Nah, teman-teman juga diminta untuk menampilkan perhitungan Excel dan Minitab. Kemudian yang kedua adalah analisis korelasi. Nah, teman-teman diminta untuk menganalisis dari hasil uji hipotesis koefisien korelasi. Di sini kan sudah dijelaskan tadi hipotesis H0 dan hipotesis H1.
Kemudian didapatkan kesimpulan T hitung berada di daerah penolakan. Maka keputusannya adalah tolak H0. Berarti teman-teman harus menyimpulkan atau menganalisis mengapa demikian. Mengapa uji hipotesis koefisien korelasi ini berada di daerah penolakan. Yang berarti tidak adanya hubungan antar variabel. Tadi kan bisa dilihat juga di koefisien regresi itu. Ketika ada kenaikan jumlah tenaga kerja tapi jumlah produksi itu malah menurun. Berarti itu ada keterkaitan antara regresi dengan korelasi. Dari regresi saja sudah tidak ada hubungan, bisa dilihat secara logika jika adanya kenaikan tenaga kerja tapi jumlah produksi menurun. Kemudian kita lihat ke perhitungan korelasi. Nah, di korelasi juga ternyata tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada hubungan antara variabel X tenaga kerja dengan variabel Y jumlah produksi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika di koefisien regresi itu nilai koefisien B-nya positif dan di koefisien korelasi ini berada di daerah penolakan. Jadi itu tergantung kepada studi kasus masing-masing. Nanti teman-teman diminta untuk menganalisis perbedaan dari koefisien regresi dan koefisien korelasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis variansi. Nah, teman-teman nanti bisa memberikan analisis kenapa F hitung itu keputusannya di daerah penolakan, yang berarti tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah analisis regresi berganda. Kita lihat ke hasil perhitungan Minitab. Nah, hasil perhitungan Minitab untuk koefisien regresi berganda bisa dilihat di sini. Nanti teman-teman melakukan analisis sama seperti regresi sederhana, namun di sini yang membedakan adalah jumlah variabel bebasnya atau jumlah variabel X-nya itu ada 2 buah. Nanti teman-teman juga bisa melakukan analisis yang tadi telah dijelaskan. Contoh ini jumlah produksi yang dipengaruhi oleh harga bahan baku dan jumlah tenaga kerja. Apabila tidak ada kenaikan atau penurunan harga baku dan jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi akan meningkat sebesar 1.343. Kemudian, jika adanya kenaikan 1% harga bahan baku, maka jumlah produksi akan naik sebesar 0,000112. Kemudian, jika adanya kenaikan 1% jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi akan menurun sebesar 5,6. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin analisis sesuai dengan hasil perhitungan ini. Kemudian yang kedua itu analisis korelasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil analisis korelasi itu didapatkan dari R-square. Nah, tetapi R-square itu merupakan koefisien determinasi. Nah, hubungan dari koefisien determinasi dengan korelasi adalah koefisien korelasi sama dengan akar kuadrat dari koefisien determinasi. Maka dari itu, teman-teman harus mengakarkan dulu hasil ini, yaitu 17,16%. Jika diubah ke angka biasa, maka akar dari 17,16% ini sekitar 0,4. Nanti teman-teman lihat ke kurva di koefisien korelasi yang regresi sederhana. Itu kan dia itu untuk perhitungan kurvanya. Nah, di sini kan perhitungan kurvanya negatif 2 sampai 2, sedangkan tadi didapatkan nilai koefisien korelasi sekitar 0,4, maka berada di daerah tengah-tengah ini. Nah, berarti berada di daerah penerimaan. Maka dari itu kesimpulannya berarti terima H0 yang berarti adanya hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian yang terakhir itu tentang analisis variansi dari regresi berganda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang dilihat dari perhitungan analisis variansi adalah dari regresi, kemudian lihat F-value sebesar 0,73. Nah, tadi kan di regresi sederhana itu nilai F tabelnya itu sekitar 7, sekian, sedangkan nilai F value-nya 0,73. Berarti kesimpulannya adalah terima H0 atau adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, variabel X2 dengan variabel Y.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.